Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 2 Juli tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 23 ayat 1 sampai 4 dan ayat 19 dilanjutkan dengan pasal 24 ayat 1 sampai 8 dan ayat 62 sampai 67. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu."
Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya, lalu mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sesat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memahami tujuan hidup kita. Ada satu ayat menarik yang diberikan Injil kepada kita, yakni sabda Yesus, "Bukan orang sesat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini sangat menarik karena dengan ayat itu Yesus memberitahu kita tentang tujuan utamanya datang ke dunia. Yesus tahu betul tujuan utama kedatangannya ke dunia. Maka hidup, pewartaan dan pelayanannya sungguh sesuai dengan tujuan itu. Yesus memilih untuk bersama orang-orang berdosa. Yesus memilih untuk tinggal bersama mereka, berbicara dengan mereka, bahkan makan malam bersama dengan sejumlah pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus memilih cara hidup ini karena itulah tujuannya. Yesus berani menghadapi konsekuensinya. Bahkan ia harus mengalami konfrontasi melawan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang berusaha menemukan kesalahan apapun yang bisa saja nanti dilakukannya. Hal penting yang diajarkan Yesus kepada kita adalah mengetahui tujuan hidup kita, tujuan kerja dan aktivitas kita, serta tujuan kehadiran kita di tengah orang lain. Itu yang penting untuk hidup kita. Kita perlu tahu persis apa tujuan kita menjalani hidup ini
Apa tujuan mengerjakan tugas dan tanggung jawab? Apa tujuan pernikahan? Tujuan fungsi dan jabatan yang kita pegang? Tujuan untuk setiap aktivitas dan kegiatan kita. Jika kita mengetahuinya, kita akan berusaha mencapai tujuan itu dalam setiap agenda dan pelaksanaan tugas dan pekerjaan kita. Ketidaktahuan akan segala bentuk tujuan itu hanya akan melencengkan jalan dan arah hidup dan kerja kita, merendahkan motivasi dan menurunkan semangat, bahkan bisa menjerumuskan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan atau yang malah bertentangan dengan tujuan itu. Mengetahui persis tujuan itu mengajak kita berkomitmen untuk paham bagaimana menjalankan kehidupan dan bertindak dengan benar sesuai dengan tujuan kita. Saudara-saudariku terkasih, misalkan Anda sedang berjalan ke suatu tempat tanpa tujuan apapun dan ada yang bertanya, "Kemana Anda akan pergi?" Apa yang akan Anda katakan untuk menjawab pertanyaan seperti itu jika Anda tidak memiliki tujuan? Tentu Anda tidak bisa menjawabnya. Dengan cara yang sama, kita juga harus mengetahui tujuan hidup kita secara benar, sehingga kita dapat menunjukkan jati diri kita dan kemudian dapat bertindak atau melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan hidup kita. Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana bertindak sesuai dengan tujuan kedatangannya di dunia ini. Semoga demikian. Amin.